Setelah Anda makrifat, saudaraku, sahabat tilawah semuanya, sekarang kita amalkan ketika kita melaksanakan sholat. Jadi kita akan bisa sholat makrifat. Oh ya, kepada yang belum makrifat mungkin bisa dicermati, disimak di video-video sebelumnya, karena sudah kami kasih cara dan prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Sahabatku, terima kasih saya selalu ucapkan kepada para saudara yang telah singgah di channel yang sederhana ini, yang sudah like, berkomentar, dan subscribe-nya. Semoga berkah selalu. Kemarin kita sudah bisa menyempurnakan niat ketika kita sholat. Sekarang kita akan berlanjut ke bahasan selanjutnya. Setelah niat, ketika niat itu kan kita sambil takbiratul ihram. Untuk di level makrifat, ketika kita takbiratul ihram itu, karena kita sudah mengenal, sudah makrifat, maka akan terasa ketika kita takbiratul ihram, ketika kita mengucap Allahu Akbar, itu akbarnya Allah itu benar-benar akan langsung nyata, karena tidak hanya berucap, karena kita mengamalkan kemakrifatan kita. Setelah kita tahu cara menemukannya di video-video sebelum ini, nah ketika sholat kita sadarkan kembali ingatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita takbir, rasakan akbarnya Allah di sana. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, besar ini bukan hanya besar seperti barang atau makhluk ciptaan, tapi ini maha. Nah, pasti paham ya saudaraku semuanya. Jika emang kita sudah makrifat, pasti paham maha besarnya di sana akan terasa. Contoh kecilnya di sini, maha besarnya Allah yang mana menakdirkan kita sedang melaksanakan sholat. Itu diantaranya dan sebagian kecilnya. Jadi ketika sholat ini bukan hanya kita menyembah kepada Allah ya, tapi di sini kita harus merasakan dan menyadari atau mengingat atau zikir bahasa Arabnya bahwa kita sedang ditakdirkan sholat oleh Allah. Kita sedang dibisakan melaksanakan sholat oleh Allah, karena kita milik Allah, karena kita tidak akan bisa bergerak tangan dan mengucap Allahu Akbar tadi dan pergerakan-pergerakan lainnya jika kita tidak ditakdirkan oleh Allah. Dari sana aja kita sudah langsung terasa syukurnya, rasa syukurnya kita kepada Allah. Karena di luaran sana banyak juga yang sedang tidak ditakdirkan, yang sedang tidak dikehendaki, tidak ditakdirkan sedang melaksanakan sholat. Bahkan di luaran sana ada orang yang emang sengaja tidak melaksanakan sholat. Berarti kita yang sedang melaksanakan itu sangat-sangat alhamdulillah, sangat-sangat harus berterima kasih kepada Allah. Karena ciri itu adalah ciri
bahwa kita disayangi Allah. Karena kalau orang yang sedang dibenci Allah, biasanya orang tersebut sedang ditakdirkan melaksanakan maksiat. Nah, itu ciri. Jadi kita itu ciri sedang dikasihi, sedang disayangi oleh Allah. Kemudian ciri kita sedang akan bahkan ya dikasih pahala, ridhonya, dan lain sebagainya. Karena kita oleh Allah sedang ditakdirkan melaksanakan sholat. Nah, itu sebagian dari akbarnya Allah. Itu yang harus kita rasakan, yang terdekat dari kita karena kita sedang melaksanakan sholat. Selain daripada itu, akan menyusul rasa akbarnya Allah emang sangat di sana itu terjadi dan nyata senyata-nyatanya ketika kita takbiratul ihram. Nah, setelah itu, setelah takbiratul ihram, biasanya kita apa? Ketika sholat itu ada yang langsung baca Fatihah kan? Kalau saya sebelum Fatihah itu membaca doa iftitah. Mungkin yang lain juga kalau yang hafal suka baca itu. Dan itu yang saya tahu ya ada beda-beda doa iftitah itu. Kalau yang saya baca itu yang berbunyi Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Yang itu kalau yang saya baca ya. Ketika kita melaksanakan sholat, setelah tadi akbarnya Allah terasa, kita lanjut ke doa iftitah. Kenapa doa iftitah dulu sebelum Fatihah? Karena Rasul juga membacakannya. Dan emang setelah saya rasakan itu sangat-sangat direkomendasikan. Kita ini sebelum sholat pasti mengalami bermacam-macam takdir. Ada takdir baik, ada takdir yang buruk, yang mana itu masuk ke pikiran kita dan pasti itu akan selalu terbawa, bahkan jadi godaan ketika kita sholat atau akan kepikiran, karena agar kita itu tergoda atau supaya tidak khusyuk melaksanakannya. Istilah lainnya godaan syaitan atau setan. Nah, jadi pentingnya ilmu makrifat ini, makrifatullah atau ilmu makrifat tingkat tinggi ya, karena ini sudah benar-benar kita mengingat Allah. Nah, jadi kita akan menghadap benar-benar kepada Allah ya. Satu ingatan, satu hati itu adalah udah manusiawi. Dalam artian setiap manusia itu cuman dikasih atau diberi satu hati. Kalau kita sedang fokus TV, maka akan kita fokus melihat televisi. Kalau kita sedang fokus melihat atau mendengar sesuatu, maka kita fokus terhadap sesuatu tersebut. Karena hati dikasih oleh Allah cuman satu. Nah, kita tinggal harusnya malu di sini. Masa terhadap televisi atau konser misalnya kita bisa fokus walaupun berjam-jam, tapi kenapa ketika sholat kita tidak bisa fokus yang padahal cuma 5 menit? Nah, maka dari itu sadarlah kembali ingatan kita, souful kolbinya, elingan sucinya. Ingatkanlah kembali bahwa kita ini
ya ditakdirkan oleh Allah, dibisakan oleh Allah, bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa membacakan gerak-gerak ketika melaksanakan sholat, ketika membacakan takbiratul ihram, dan ketika membacakan doa iftitah. Di video selanjutnya akan kita bongkar secara detail tentang doa iftitahnya, sehingga menjadi sholat makrifat atau sholat ibadah yang sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam tilawah semesta.